Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ainin Diasaskita, bisa dipanggil Anin. Nah, kali ini saya akan menemani kalian dalam webinar Puasa Lebih Tenang Penuhi Nutrisi Selama Ramadan. Masya Allah, gimana kabarnya nih kalian? Semoga tetap sehat selalu ya, apalagi abis ini mau buka puasa nih, gimana nih ngabuburitnya? Wah, luar biasa nih ya pastinya. Semoga kita semua sehat dan semangat selalu pastinya, apalagi masih dalam keadaan masa pandemi ya. Jadi jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, apalagi buat teman-teman yang masih banyak kegiatan di luar, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mulai dari pakai masker, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan juga social distancing atau jaga jarak. Yay, kali ini seru banget nih ya. Karena setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau yang pertama adalah perwakilan dari Halodoc, yaitu ada Dr. Herumanuddin Umar, SPGK. Lalu ada seorang ibu muda juga yang sangat menginspirasi pastinya, yaitu ada Mbak Datu Rembulan yang pastinya nanti akan sharing bersama kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai webinar hari ini, Anin akan membacakan secara singkat apa aja sih agenda kita hari ini. Nah, untuk yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan mengenai Halodoc dari perwakilan tim Halodoc, yaitu nanti akan dipaparkan oleh Dr. Herumanuddin Umar SPGK. Dan selanjutnya akan ada chit-chat juga dan sharing session ya dengan Mbak Datu dan juga Dr. Heru. Yang kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A. Jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman selama pemaparan berlangsung. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan ya di kolom pertanyaan pastinya. Nah, setelah ini saya akan memilih beberapa pertanyaan dari setiap pertanyaan yang mungkin akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Jadi untuk selanjutnya setelah nanti ada sesi Q&A, nanti akan ada kuis nih. Wow, kuisnya apaan nih ya? Kuisnya nanti akan ada 5 pertanyaan yang dimana ini akan menggunakan Mentimeter. Nah, siapa yang udah pernah main kuis bareng sama Mentimeter nih? Dan nantinya akan ada 5 pertanyaan dan akan ada 3 orang yang akan menjawab pertanyaan yang benar dan tercepat dengan skor yang tertinggi. Dan nanti akan mendapatkan hadiah berupa saldo elektronik pay. Yeay, semangat gak nih? Sore hari ini luar biasa nih ya. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune terus sampai akhir di webinar kali ini. Nah, langsung aja ya, penasarannya apa aja sih pemaparan dari Dr. Heru selaku perwakilan dari Halodoc. Langsung aja yuk kita persilahkan Dr. Heru untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan puasa kita semua lancar sampai nanti sore ya. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang Halodoc. Bisa minta tolong slide-nya? Baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa Halodoc hadir di Indonesia untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian Halodoc merupakan perusahaan teknologi kesehatan pertama yang hadir di Indonesia untuk menyediakan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam perawatan kesehatan para penggunanya, di mana Halodoc ini bisa diinstal di sistem operasi seluler baik iOS maupun Android, di mana sampai saat ini aktif usernya sudah sampai 18 juta orang, kemudian aktif viewersnya sekitar 38 juta orang. Slide. Tantangan yang dihadapi khususnya bidang kesehatan di Indonesia saat ini adalah masih kurangnya tenaga dokter, khususnya dokter spesialis, di mana 4 dokter itu untuk menangani sekitar 10.000 populasi. Kemudian alur pelayanan pasien yang secara konvensional saat ini bagi beberapa orang itu terasa akan melelahkan, kemudian karena membutuhkan waktu yang lama, Mbak, sampai total sekitar 4 jam untuk dari datang ke rumah sakit hingga pulang untuk mendapatkan obat. Kemudian prosesnya itu bagi beberapa orang pasti akan membosankan karena banyak makan waktu. Kemudian prosesnya yang masih paper based, kemudian proses klaimnya yang juga masih butuh waktu, di mana pasien datang dari rumah ke rumah sakit, kemudian melakukan pendaftaran, mengurus administrasi segala macam, kemudian menunggu untuk beberapa lama baru bisa ketemu dengan dokternya. Setelah ketemu dengan dokternya pun tidak langsung dapat obat, harus
ngantri dulu di apoteknya, baru kemudian mendapat obat. Selanjutnya, akses nasional pelayanan kesehatan sebelum adanya Halodoc itu hanya terpusat di kota besar yang ada di Pulau Jawa. Jadi akses masyarakat terhadap dokter, khususnya dokter spesialis itu hanya terpusat di Pulau Jawa seperti di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan masyarakat-masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa, khususnya Indonesia bagian timur itu, akses terhadap dokter, apalagi dokter spesialis itu masih sangat terbatas sekali. Namun dengan adanya Halodoc dapat memperluas akses konsultasi online dengan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ya slide berikutnya. Ya, Halodoc telah bertransformasi sejak tahun 2016 hingga kini, di mana pada tahun 2016 itu layanan yang diberikan oleh Halodoc hanya delivery farmasi delivery atau pemesanan obat secara delivery. Namun seiring dengan bertambahnya waktu dari tahun ke tahun, layanan yang diberikan oleh Halodoc kian bertambah. Pada tahun 2017 tidak hanya farmasi delivery, sudah ada bisa melalui Halodoc itu untuk melakukan konsultasi dengan dokter, kemudian pemeriksaan laboratorium, hingga pada tahun 2020 di mana pandemi COVID terjadi, Halodoc juga memberikan layanan terkait pelayanan COVID ini seperti rapid test, kemudian konsultasi mengenai COVID, informasi-informasi mengenai vaksin. Dan pada tahun 2021 di mana vaksin COVID itu sudah mulai diberikan, Halodoc juga berpartisipasi untuk memberikan pelayanan terhadap vaksin COVID tersebut. Slide. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada masyarakat yang membutuhkan kesehatan tersebut, Halodoc hadir dengan keunggulan-keunggulan. Yang pertama, Halodoc memastikan akses cepat dan nyaman terhadap layanan medis. Yang kedua, membuka akses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga dan tidak kalah pentingnya, mengutamakan kenyamanan hanya dengan sentuhan di ponsel para penggunanya. Selanjutnya adalah layanan-layanan ekstensif yang diberikan oleh Halodoc. Yang pertama itu chat with doctor, di mana konsultasi online dengan dokter di seluruh Indonesia sesuai dengan kompetensinya, baik dokter umum maupun dokter spesialis, dimanapun dan kapanpun. Sampai saat ini, Halodoc telah bekerja sama dengan 20.000 dokter umum maupun dokter spesialis di Indonesia. Dan semua dokter tersebut bisa memberikan peresepan secara digital. Terus layanan ekstensif yang kedua adalah health store atau toko kesehatan. Ini juga penting sekali, Mbak Anin. Toko kesehatan. Jadi masyarakat dapat membeli obat, membeli suplementasi atau kebutuhan perawatan kesehatan yang lainnya, yang hanya dia tinggal diam di rumah aja, nunggu di rumah, nanti semua kebutuhan kesehatannya dapat diantar langsung melalui layanan Halodoc ini. Nah, Halodoc ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 3.000 apotek di seluruh Indonesia. Kemudian layanan ekstensif berikutnya adalah visit hospital. Ini memberikan kenyamanan bagi para pengguna karena dapat melewati antrian di rumah sakit dengan layanan pendaftaran online ke rumah sakit yang dipilih oleh para pengguna. Jadi Halodoc telah bekerja sama dengan hampir 50% rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu antri-antri lagi karena antri online-nya itu antrian online-nya itu bisa lewat Halodoc. Kemudian pemeriksaan laboratorium, layanan laboratorium yang dilakukan di rumah pengguna sendiri. Namun layanan ini masih berlaku hanya di Jabodetabek saja. Kemudian layanan ekstensif berikutnya adalah link asuransi, di mana Halodoc bertransaksi dengan mudah tanpa uang tunai. Halodoc juga sudah bekerja sama dengan provider asuransi sekitar 19 asuransi top di Indonesia. Kemudian yang terakhir, secara berkala, Halodoc mengeluarkan artikel yang andal dan terpercaya yang mencakup berbagai topik yang disusun dan direview oleh dokter-dokter yang ada di Halodoc.
Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai Halodoc. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Dokter Heru. Jadi intinya di aplikasi Halodoc ini benar-benar terus berkembang ya dok ya, dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia nih ya pastinya ya. Terutama Betul, dalam Mbak Ania. situasi, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang nih dok. Kayak ibaratnya kita mau keluar juga kayak ada apa ya, ada rasa was-was juga ya kalau misal kita nanti ke apotek ataupun ke rumah sakit gitu. Nah sekarang udah ada aplikasi Halodoc, benar-benar membantu kita untuk kalau misal kita tiba-tiba keluarga atau misal diri kita sendiri atau kerabat dan lain ada membutuhkan obat dan lain sebagainya. Dari situ kita juga bisa konsultasi dengan dokter ya dok ya. Betul sekali. Tuh, jadi gampang banget nih ya teman-teman ya sekarang, apalagi udah ada aplikasi Halodoc benar-benar membantu banget. Oke dok, setelah ini kita akan lanjut chit-chat ya dok ya bareng sama Mbak Datu nih ya pastinya yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Boleh. Oke siap. Oke, assalamualaikum Mbak Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Datu. Nih perkenalkan nih ada Dokter Heru nih perwakilan dari Halodoc nih Mbak Datu. Selamat sore dok. Selamat sore Mbak Datu. Kita belum pernah ketemu ya. Saya sering loh konsultasi lewat Halodoc. Iya kan? Iya. Sama ya, sama Mbak Datu. Benar-benar membantu banget ya Mbak Datu ya ketika kita ada aplikasi Halodoc ini ya Mbak Datu ya. Iya. Bener Mbak, oke luar biasa. Nah kali ini kita bakal sharing nih bareng sama Mbak Datu dan juga Dokter Heru nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan bisa langsung ditulis ya di kolom komen. Dan insya Allah nanti akan Anin bacakan satu persatu. Oke, mungkin sebelumnya Anin mau tanya dulu dong ke Mbak Datu dan Dokter Heru gimana kabarnya nih. Mungkin tadi Anin belum sempat nanya kabar nih Dokter Heru juga. Alhamdulillah, masih puasa. Masih puasa, oke. Berarti gimana? Lancar. Baik ya, puasa ya? Puasa alhamdulillah. Jam krusial ya. Oh, jam krusial ya benar. Ini ngabuburit yang bermanfaat ya pastinya ya, Mbak Datu dan dokter ya. Masya Allah luar biasa. Mungkin boleh disapa dulu nih dok dan juga Mbak Datu nih teman-teman yang sudah bergabung nih ya mendengarkan kita yang pada sore hari ini. Halo. Saya Datu Rembulan, semoga nggak lemes duluan ya, karena nanti kita ngobrolnya bakalan seru banget. Ya seru banget pastinya dong, karena kali ini kita membahas mengenai kesehatan ya pastinya ya Mbak Datu dan dokter ya. Biar makin semangat nih ya puasanya dan juga di masa pandemi ini biar kita tetap semangat dan sehat selalu pastinya. Oke. Mungkin aku boleh nanya ke Mbak Datu dulu ya. Oke, Mbak Datu di tengah situasi pandemi yang masih belum selesai nih ya. Apalagi selain menjalankan protokol kesehatan, kita juga harus melindungi diri dengan berbagai nutrisi yang baik pastinya. Nah, di tahun ini kan merupakan tahun kedua nih kita di masa pandemi nih Ramadannya kan. Nah, pasti semua mom juga pengen nih gimana ya caranya kita menjaga kesehatan, tetap semangat nih dalam suatu keluarga gitu. Mungkin Mbak Datu ada pengalaman atau sharing yang mungkin boleh dijelaskan kepada kita semua selama di rumah tuh Mbak Datu untuk menjaga kesehatan Mbak Datu dan keluarga tuh kayak gimana sih? Versi Mbak Datu. Cerita-cerita sedikit ya. Oke, boleh. Jadi, oke, audionya udah oke? Udah oke ya? Agak hilang-hilang. Oke. Udah ya? Tapi dengar suara Anin ya, Mbak Datu ya? Oke, halo? Cek? Ya. Oke, Mbak Datu dengar suara Anin? Dengar. Oke, ya. Sok, monggo Mbak Datu kalau mau cerita sedikit nih pengalaman Mbak Datu untuk menjaga kesehatan dan keluarga versi Mbak Datu seperti apa? Oke, jadi kalau versi aku tuh sepanjang pandemi ini cukup ternyata bikin aku jadi lebih merhatiin diri sendiri dan merhatiin lingkungan juga. Ternyata setelah banyak di rumah tuh aku jadi sadar beberapa kebiasaan yang kayaknya harus aku perbaiki deh gitu. Dulu tuh aku sama sekali nggak pernah berjemur, ngapain sih berjemur pagi-pagi gitu kan. Nggak tahu manfaatnya seperti apa, terus jadi kenal berjemur. Terus dulu tuh nggak pernah rutin untuk membiasakan sarapan di jam yang sama, tepat waktu, selalu kadang menunda-nunda, sekarang jadi lebih sadar. Terus dulu beli sih suplemen, vitamin gitu, tapi cuma dibeli doang kalau dulu.
Oke, jadi intinya sekarang lebih ini ya Mbak, lebih Nah, kayak aware gitu ya, lebih aware banget bener. nih. Sekarang tuh kayak jadi lebih sadar. Tapi agak menyesal sih kenapa harus ada pandemi dulu jadi lebih sadar ya. Tapi itu suatu hikmah juga ya Mbak, bahwasanya pandemi itu ternyata menyadarkan kita juga nih lebih menjaga kesehatan pastinya. Dan jadinya lebih apa ya, lebih semangat untuk menjaga kesehatan. Kan lebih baik menghindari daripada mengobati nih ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati pastinya kan. Nah, kalau mungkin ada teman-teman juga ini yang sama kayak Mbak Datu, tapi jujur Ani juga kayak gitu nih Mbak Datu. Jadi kayak selama pandemi itu jadi lebih kayak tadi belum minum air putih ya, ayo cepet-cepetan minum air putih gitu kan, salah satu contoh kecilnya gitu. Jadi kayak belum minum vitamin dan lain sebagainya itu mungkin ini berarti menjaga kesehatannya lebih ke disiplin ya Mbak Datu ya, untuk menjaga kesehatannya sekarang ya. Oke, siap. Nah, kalau dari Dokter Heru sendiri nih, apa aja yang harus kita persiapkan untuk penuhi nutrisi selama Ramadan, yang dimana kita tuh masih dalam situasi pandemi nih, Dok? Ya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tentunya kita harus mengkonsumsi makanan sehat secara optimal. Jadi kalau kita sudah tahu jenis makanan apa saja yang bergizi, kita juga harus mengkonsumsinya secara optimal. Jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan usia dan lain sebagainya. Kemudian optimal itu baik makronutrien maupun mikronutriennya. Makronutriennya itu apa saja? Yaitu karbohidrat, protein, maupun lemak. Kemudian mikronutriennya itu seperti vitamin dan mineral. Semuanya itu harusnya dikonsumsi sesuai dengan pola tumpang gizi seimbang. Jadi Departemen Kesehatan itu sebenarnya sudah bikin begitu yang namanya tumpang gizi seimbang. Mungkin kalau misalnya bisa dibantu slide nomor 20 saya, itu adalah tumpang gizi seimbang di mana konsumsi makanan pokok seperti beras, jagung atau roti begitu dapat dikonsumsi 3 sampai 4 porsi sehari. Kemudian sayur 3 sampai 4 porsi sehari, kemudian buah 2 sampai 3 porsi sehari, lauk 2 sampai 3 porsi sehari, serta batasi konsumsi gula, garam dan minyak. Nah, di bulan puasa juga sebenarnya aturan ini, pola tumpang gizi seimbang ini tetap harus bisa diterapkan. Seperti itu. Oke, tuh dapat tips ya dari dokter biar kita tuh makin terpenuhi gitu nutrisinya. Jadi ada beberapa yang memang harus kita belajar juga ya dok, dan harus disiplin juga ya mengenai konsumsi karbohidrat, protein, terus buah-buahan, sayur-sayuran dan masih banyak lagi. Dicatat nggak nih tadi nih teman-teman nih? Oke, nah kalau dari Mbak Datu sendiri nih, ada nggak tips selama Ramadan untuk memilih asupan untuk keluarga agar nutrisi terpenuhi dengan baik nih? Oke, selain nutrisi yang pasti rutinitas harus teratur ya, seperti jam tidur, jam istirahat. Karena kan apalagi aku punya anak-anak, mereka baru pertama awal-awal nyobain puasa, pasti agak badannya belum terbiasa ya. Jadi benar-benar waktu tidur, waktu istirahat, kemudian air yang ideal kayak waktu sahur tuh minimal 2 gelas, kemudian pas buka puasa minimal 2 gelas, kemudian pas makan malam 4 gelas. Udah berapa tuh? Udah 8 ya dok? Bener nggak ada 8? Betul, 8 gelas per hari. Iya, terus kemudian aku juga ngurangin makanan-makanan siap saji karena memilih masak sendiri biar nutrisinya lebih bagus, kemudian nyiapin juga sayur, buah, dan aku usahain makanannya itu aneka ragam, ganti-ganti itu. Jadi yang lebih berwarna biar nggak itu terus. Karena kalau takutnya nutrisinya kurang karena kita kan lagi puasa ya. Betul. Jadi intinya lebih ke di schedule juga ya Mbak Datu ya. Mungkin hari Senin masak apa nih gitu. Misal ada karbohidrat, kemudian tadi ada protein, sayur mayur, buah-buahan, dan terus besoknya apa lagi. Jadi biar nggak bosan juga ya Mbak Datu ya. Bener. Dan ini juga jadi pelajaran sih biar nggak pas Ramadan aja, biar pas setelah Ramadan juga masih kebawa rutinitas baiknya. Betul, jadi kebiasaan ya nantinya ya setelah Ramadan pastinya. Wah, luar biasa. Nah, kalau dari dokter sendiri nih dok, tadi selain karbohidrat dan sebagainya, mungkin ada nggak sih maksudnya nutrisi tambahan lain yang mungkin kita harus konsumsi nih di bulan Ramadan, dan apa aja sih makanan-makanan yang harus kita hindari selama
Ramadan ini? Oh, iya. Baik, seperti yang Mbak Datu sampaikan tadi, betul sekali bahwa kita sebaiknya itu mengkonsumsi seperti buah dan sayur beraneka ragam warna, jadi bervariasi begitu. Karena apa? Karena ternyata berbeda warna dari buah ataupun sayur itu kandungan nutrisinya juga beda. Jadi beda warna, beda kandungan vitaminnya, beda kandungan mineralnya, berbeda juga kandungan antioksidannya. Dan semua itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita tidak bisa hanya mengkonsumsi satu jenis buah aja gitu, atau satu jenis buah saja yang kita sukai. Jadi harus bervariasi karena manfaat-manfaat dari nutrisi yang ada di buah dan sayur yang beraneka ragam itu tubuh kita butuhkan semua. Kemudian apabila kita mengkonsumsinya tidak yakin gitu, kita tidak yakin bahwa mengkonsumsinya itu beraneka ragam, kita bisa menambahkan dengan suplementasi. Jadi suplementasi vitamin itu nggak apa-apa. Kalau kita nggak yakin buah dan sayur yang kita konsumsi sebagai sumber utama vitamin itu tidak bervariasi, berwarna-warni seperti itu. Dianjurkan 3 warna minimal buah dan sayur di dalam satu piring setiap kali kita makan. Oke, wow, tuh ada tips juga nih dari dokter ya, juga Mbak Datu ya, biar kita juga nggak bosen juga. Mungkin hari ini kita makan buah apa, besoknya makan buah apa lagi gitu. Jadi di list aja ya teman-teman ya. Jadi biar semangat juga nih. Kadang kan kita kalau lagi makan atau apa kan males itu lagi, jadinya kita nggak dimakan gitu kan Dok sama Mbak Datu ya. Jadinya mungkin bisa dibuat bervariasi biar kita juga makin semangat gitu. Nah kalau Mbak Datu gimana Dok? Maaf Mbak Adin, tadi pertanyaan keduanya yang makanan-makanan yang harus dihindari, mungkin saya tambah. Betul. Ya, jadi makanan-makanan yang sebaiknya dihindari selama bulan Ramadan itu kayak gorengan atau makanan, ya gorengan atau makanan lemak tinggi lemak itu akan menyebabkan pencernaan itu mengolahnya lebih berat. Jadi nanti akan cepat lelah dan cepat lapar jadinya. Kemudian yang kedua itu makanan-makanan yang menginduksi peningkatan asam lambung yang menyebabkan naiknya asam lambung seperti makanan pedas, kemudian makanan asam, kafein juga ya, kopi atau teh itu juga dapat menginduksi peningkatan asam lambung. Kemudian makanan-makanan yang dapat menginduksi produksi gas seperti duren, kemudian kalau misalnya jenis sayur itu kol seperti itu. Mungkin selama Ramadan bisa dihindari makanan-makanan seperti itu. Tuh, dapat tips lagi nih ya dari dokter bahwasanya jangan masa kita kurangi banget nih Dok ya, kayak gorengan, kayak gitu-gitu, terus kayak sayur mayur yang mengandung gas dan sebagainya, kayak buahan juga, kayak duren dan sebagainya. Aduh Dok, ini enak banget Dok, duren. Nggak boleh dulu nih ya. Iya. Oke, jadi kita tahan dulu ya nanti ya habis Ramadan ya teman-teman ya. Oke. Nah, dari Mbak Datu sendiri nih untuk menyampaikan kan Mbak Datu ada anak-anak nih ya di rumah gitu. Mungkin kan ada sebagian anak-anak yang kayak susah makan sayur atau susah makan buah gitu kan. Nah, ada nggak sih gimana sih caranya Mbak Datu tuh untuk menyampaikan informasi untuk biar anak-anak ini semangat nih makanan yang bergizi dan minum vitamin secara rutin gitu. Nah, bagaimana juga nih biasanya Mbak Datu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga di rumah, mungkin seperti setiap malam mungkin olesin minyak kayu putih biar hangat dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Datu boleh sharing nih ke kita. Oke, ini juga agak termasuk penyesalan karena jadi gini, waktu awal pandemi itu kita masih biasa aja ya, minum vitamin, minum sih, tapi nggak yang belum rutin. Terus waktu awal tahun itu suami dan anak-anakku tuh kena demam berdarah. Ya Allah. Jadi emang mungkin jalannya harus dikasih ujian dulu. Jadi biar sadar ya. Dari situ ya. Iya, oke, siap. Terus Mbak Datu gimana? Biar sadar ya. Terus dari situ kan ini sakit terparah yang dialamin sama anak-anakku kan, belum pernah sebelumnya masuk rumah sakit, opnam dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tahu betapa nggak enaknya sakit, ya kan? Jadi dari situ mereka udah mulai sadar kalau aku masak, terus aku minta untuk rutin minum vitamin, itu tuh mereka nurut. Jadi malah sekarang
jadi kebiasaan setelah sembuh dan merasakan sehat itu beneran enak, sehat itu bisa melakukan aktivitas segala macam dengan lebih leluasa, jadi ngerasain kalau bener memang vitamin dan makanan yang bernutrisi itu penting. Jadi mereka yang tadinya picky makan makanan, sayur ini nggak mau, mau yang ini aja, lebih picky, sekarang jadi lebih nurut gitu. Wah, luar biasa. Jadinya ini ya, jadi kayak ada kesadaran gitu. Baik, Ternyata sakit gak enak ya Bunda gitu ya. Sakit ya, lagi jangan nunggu sakit. Oke, wah luar biasa. Tapi selama pandemi gimana nih? Bunda tuh selama untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan lain sebagainya itu langsung ke apotek atau mungkin melalui aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya? Nah, aku termasuk yang user Halodoc banget nih. Karena dari pas pengalaman sakit kemarin benar-benar terbantu. Aku nggak tahu deh, karena waktu sakit itu kan pas angka COVID-nya lagi tinggi-tinggi banget. Betul. Kan. Sedangkan bagi pasien yang nggak COVID pun jadi agak berat gitu, karena ya di rumah sakit agak susah, tenaga medisnya juga dialihkan semua ke COVID. Jadi memang waktu itu benar-benar ini testimoni berjujur. Karena aku terbantu sekali dengan konsultasi, resep, antrian dan lain-lain sebagainya dari Halodoc gitu. Terus kalau untuk setiap harinya sih anak-anak aku seperti biasa rutin, yang pasti jangan sampai skip sarapan. Kalau sekarang Ramadan jangan sampai skip sahur. Ya, itu karena itu kunci banget. Terus air, terus kebiasaan-kebiasaan yang lain mungkin sekarang orang masih agak lupa ya dengan berjemur dan lain-lain, tapi aku masih mencoba untuk mempertahankan kebiasaan itu karena benar-benar ngaruh di keluarga aku. Terus suplemen, walaupun puasa tetap aku kasih juga. Nah, aku nanti penasaran deh kalau ada sesi Q&A, aku pengen nanya ke dokter nanti jam minum suplemen itu kapan kalau puasa ya, karena sekarang aku kadang suka kelewat, karena kan kalau Ramadan tuh kan ada jeda sholat dan lain sebagainya ya, jadi biasanya begitu makan langsung ini sholat dulu, minum vitaminnya nanti aja deh, terus suka kelewat gitu kan. Jadi sebenarnya waktu yang tepat untuk minum suplemen itu kapan sih dok gitu? Nanti boleh ya. Ya. Oke, boleh loh. Sekarang kalau misal mau dijawab dokter langsung, udah tuh, iya. Kalau ada yang mau ditambahkan sekalian, apa? Monggo dokter. Baik, untuk waktu konsumsi vitamin sebenarnya sih tidak ada yang waktu paling mujarab untuk vitamin itu berefek lebih baik ketika diminum pada waktu tertentu. Sebenarnya tidak ada sebenarnya waktunya, mau pagi atau malam juga sebenarnya boleh. Kalau misalnya selama bulan puasa, kalau misalnya mau diminum saat sahur boleh. Tapi biasanya kan multivitamin ada kandungan vitamin C-nya. Biasanya anjurannya untuk konsumsi vitamin C itu diiringi dengan banyak minum. Nah, jadi kalau misalnya ada kandungan vitamin C, sebaiknya vitamin itu diminum saat setelah berbuka puasa saja. Oke. Mendingan setelah berbuka puasa atau setelah makan malam, dok? Setelah makan malam, setelah makan utama. Oke, aku inget deh. Aku inget nih. Dicatat yang jatuhnya. Itu terutama vitamin-vitamin yang larut air begitu kan, mereka membutuhkan air untuk melarutkannya. Jadi misalnya kita minum pas sahur, khawatirnya habis minum vitamin terus kita kan nggak minum air lagi. Jadi pelarutnya di dalam tubuh itu menjadi berkurang. Jadi sebenarnya setelah makan utama pada malam hari. Iya. Nah, kalau yang soal minyak telon lagi tuh aku juga masih rutin loh, karena mungkin juga kalau sahur kan dingin ya, apalagi rumah aku di Bandung ya. Aku masih rutin. Anakku tuh sekarang umur 7. Dia beneran dari bayi sampai sekarang masih selalu tiap malam aku oles-oles minyak telon atau minyak kayu putih, diffuser gitu-gitu masih sih. Jadi biar tetap hangat. Tetap hangat.
Betul. Iya, biar tetap hangat. Gitu. Oke, wah luar biasa, tepuk tangan dong untuk narasumber kita, luar biasa pada hari ini nih ya teman-teman. Tapi emang benar ya dokter dan juga Mbak Datu ya, bahwasanya di situasi yang tidak memungkinkan ini benar-benar adanya aplikasi Halodoc ini benar-benar membantu ya sebagai farmasi delivery gitu. Apalagi kita yang mungkin tiba-tiba mendadak nggak bisa, nggak ada yang nganterin juga keluar dan lain sebagainya, ini Halodoc benar-benar membantu banget buat kita kalau misal lagi ada gangguan kesehatan atau butuh pengobatan apapun gitu, ini benar-benar banget, apalagi bisa langsung chat sama dokternya juga. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum download aplikasi Halodoc, langsung download ya sekarang ya. Ini benar-benar membantu banget loh. Oke, dokter mungkin ada tambahan lagi dok, bahwasanya tadi kata dokter juga ada 1.000 apotek ya dok, lebih dari 1.000 apotek yang sudah bekerja sama di aplikasi Halodoc ini. Ya, sedikit menambahkan juga, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa layanan farmasi delivery dari Halodoc ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 apotek di seluruh Indonesia, Mbak. Jadi dengan adanya layanan ini, pasien kadang-kadang kan susah mendapatkan obat yang direkomendasikan oleh dokter. Nah, dengan layanan ini akan memudahkan pasien, jadi pasien tidak harus mengunjungi apotek satu persatu untuk mendapatkan obat ini. Jadi lebih gampang, tinggal nunggu di rumah aja obat datang. Tuh, segampang itu, sepraktis itu loh teman-teman. Jadi teknologi benar-benar sekarang membantu banget ya dok ya untuk kita yang setiap harinya, kebiasaan juga benar-benar berubah gitu. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang belum download aplikasi Halodoc, langsung download aja karena sudah lengkap, ada di Play Store dan App Store juga ya. Jadi semuanya teratasi deh permasalahan kita dalam kesehatan. Dan terima kasih banyak ya dok, tadi sudah sharing juga Mbak Datu, terima kasih banyak. Nah kali ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya, nanti akan Anin bacakan satu persatu nih. Nah sambil nunggu mungkin teman-teman ada yang bertanya, wah sebenarnya udah ada yang bertanya nih dok. Oke, boleh ya dibacakan Anin ya satu persatu ya. Oke, siap. Oke, nah ini sorry untuk tim mungkin agak dibesarkan sedikit lagi atau di bold. Ini ada yang kurang tulisannya. Oke, nah ini ada yang nanya. Halo, saya Gesa nih dari Bogor, mau tanya bagaimana memenuhi nutrisi pada bulan puasa bagi yang terpapar COVID ya dok? Apakah masih bisa menjalankan puasa atau tidak? Atau tidak usah puasa dulu? Terima kasih ya dok. Ya, langsung saya jawab ya. Oke, boleh dokter. Iya. Pertanyaannya apakah bisa tetap melaksanakan puasa dalam keadaan sedang infeksi COVID? Betul. Ya. Atau COVID, tidak usah puasa? Ya. Jadi COVID sendiri itu kan tingkatnya ada yang bermacam-macam kan. Ada yang tanpa gejala, ada dengan gejala ringan atau misalnya gejala berat yang perlu perawatan intensif di rumah sakit. Jadi kalau misalnya yang tingkat sedang atau bergejala lah. Kalau bergejala sampai dari ringan sampai berat ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang berat sih pasti nggak mungkin itu. Pasti nggak mungkin dianjurkan untuk berpuasa. Kalau ringan ini kan relatif. Kalau yang ringan atau tidak bergejala masih boleh berpuasa. Tapi dengan pedoman konsumsi pada malam harinya itu sesuai dengan pola konsumsi gizi seimbang gitu. Jadi, sesuai dengan piramida makanan di mana konsumsi makronutrien maupun mikronutrien serta suplementasi khusus untuk COVID itu kan ada itu tetap harus dikonsumsi. Mungkin seperti itu. Oke, itu sudah terjawab ya Mbak Gesa ya tadi ya dari dokter, bahasanya semuanya tuh harus diperhatikan juga gitu ya dok ya pastinya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua, Masya Allah ramai banget nih ya teman-teman sore hari ini. Yaitu saya dengan Okta nih dok mau nanya. Untuk anak 2 tahun, sekiranya minum vitamin jenis apa ya dok? Apakah untuk daya tahan tubuh, apakah vitamin C juga? Atau minyak ikan juga? Soalnya anak saya ini rada susah minum vitamin nih dok. Terima kasih. Iya, pertanyaannya menarik. Emang ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua muda ya. Sama. Perwakilan nih Mbak Datu nih ya. Soalnya saya bisa segala macam vitamin dibeli dok. Iya betul. Jadi saya kan tadi sudah menyebutkan bahwa vitamin itu sebenarnya termasuk ke dalam mikronutrien. Jadi
yang dibutuhkan oleh tubuh itu hanya dalam jumlah yang kecil, ya, dibutuhkan dalam jumlah kecil, tidak seperti yang makronutrien, yang karbohidrat, protein, dan lemak. Namun vitamin walaupun mikronutrien tetap penting untuk tubuh. Sebenarnya apabila kita makan dengan pola gizi seimbang, di mana konsumsi sayur, kemudian konsumsi buah rutin setiap hari dengan warna-warna yang bervariasi, yang saya sebutkan tadi minimal 3 warna dalam satu piring setiap kali makan, sebenarnya kecukupan protein itu insya Allah bisa terpenuhi. Hanya konsumsi vitamin bila tidak ada keluhan begitu bisa tidak dikonsumsi. Tapi mengingat sekarang di masa pandemi, kemudian keadaan anak yang memang dia nggak makan begitu kan, apalagi suruh makan sayur sama buah 3-4 porsi sehari untuk anak begitu, pasti akan susah. Jadi suplementasi itu boleh diberikan. Kalau saran saya sih yang multivitamin ya, jadi yang di dalamnya itu sudah ada vitamin A, B, B kompleks, seperti vitamin C dan lain sebagainya. Termasuk sekarang juga vitamin itu, yang multivitamin itu omega-3-nya juga sudah jadi satu dalam situ. Termasuk mineral, zinc. Kalau misalnya di masa pandemi ini yang heboh itu kan vitamin D, kemudian zinc begitu. Itu multivitamin itu sebenarnya kandungan vitamin tersebut sudah ada. Oke, wow, sudah terjawab ya Mbak Datu juga nih ya, perwakilan dari tadi ada salah satu teman yang bertanya juga. Jadi disarankan untuk multivitamin aja langsung ya dok ya, karena itu di situ udah lengkap banget nih kalau kita mau memberikan ke anak gitu ya. Oke, wow. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini dari Kak Herna. Oke, selamat sore dok, saya mau bertanya nih, nutrisi yang tepat selama Ramadan untuk yang memiliki penyakit MA seperti apa ya dok, agar puasanya berjalan lancar tanpa hambatan karena mahnya kambuh. Bagaimana tuh dok? Ya, tapi insya Allah kalau misalnya niatnya berpuasa gitu kan, niatnya berpuasa, insya Allah biasanya justru walaupun berpuasa itu keluhan-keluhan orang dengan gangguan mah itu biasanya hilang, terabaikan. Oh, justru jadi obat ya dok? Iya, betul. Karena mungkin makannya jadi lebih teratur ya nggak sih dok? Betul sekali. Iya. Jadi untuk prinsip konsumsi makanan bagi pasien dengan gangguan seperti yang disebutkan tadi, dengan gangguan sering meningkat asam lambungnya, pola makannya makan sedikit-sedikit, yang penting sering. Tentunya pada malam hari, jangan pada siang hari kan batal puasanya. Makan sedikit-sedikit, yang penting sering. Kemudian hindari makanan-makanan yang memicu peningkatan asam lambung, seperti saya sebutkan tadi, makanan asam, makanan pedas, kemudian makanan-makanan berlemak atau berminyak. Kemudian karena gejala dari peningkatan asam lambung itu sering kembung seperti itu, hindari juga makanan-makanan yang menyebabkan timbulnya gas dalam saluran pencernaan seperti saya sebutkan tadi, kol atau kubis begitu, terus minuman bersoda, kemudian nangka, duren seperti itu. Tuh, jadi ada beberapa hal yang dihindari ya pastinya ya dok ya dalam berpuasa juga. Tuh, jadi udah paham ya ini teman-teman, dicatat nih biar nggak lupa juga ya kan, mumpung ada dokter Heru. Kalau misal ada pertanyaan langsung aja cus, kalau ramein aja di kolom komentar nih mumpung ada dokter ya Mbak Datu ya. Mbak Datu kalau ada pertanyaan boleh ya Mbak Datu, mungkin nanti bisa menambahkan aja ya. Oke. Aku mau nanya lagi boleh nggak? Boleh. Boleh. Mumpung ya Mbak Datu. Ada dokter. Kan buka puasanya masih lama, ya kan? Ya, bener. Udah kayak ujian, ada pengujinya lah. Dua. Oke, gimana Mbak Datu? Dok, kalau misalnya sakit nih, kira-kira dengan aplikasi Halodoc ini, itu kapan sih waktunya kita harus chat dokter atau udah deh langsung beli obat aja gitu? Kapan kira-kira yang harus, mendingan kayaknya harus konsultasi deh. Kalau saya sebagai dokter, itu ada keluhan tentang kesehatan, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter baru beli obat, jangan beli obat dulu. Jangan beli obat begitu kan. Kadang jadi setayang sendiri kayaknya. Kayaknya ini enggak deh, atau sakit kepala migrain gitu kadang.
Justru dengan adanya layanan Halodoc ini kan mempermudah pasien untuk berkonsultasi dengan dokter. Di Halodoc kan layanan dengan dokter maupun dokter spesialis itu 24 jam, Mbak Datu. Ya. Jadi 24 jam. jadi tidak ada alasan lagi untuk beli obat dulu karena tidak sempat konsultasi dengan dokter karena di Halodoc Betul. 4 jam. Jadi Jadi jangan jadi cenayang lagi ya. Betul. Jadi kita curhat dulu. Analisa sendiri. Iya. Jadi kita curhat dulu ya Mbak Datu ya ke dokter. Habis curhat baru kita beli obat gitu ya Dok ya. Betul. Oke, Sekali. siap. Noted Dok, dicatat. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman nih. Oke, sore dokter, saya Susi nih, ibu menyusui. Oke. Nah, selama berpuasa, adakah asupan makanan yang harus saya tingkatkan agar saya tetap bisa menyusui dan lancar untuk berpuasa juga nih, Dok? Baik. Pada dasarnya, baik ibu menyusui maupun tidak menyusui, pola makan itu harus tetap pola makan yang sehat dengan gizi seimbang. Hanya saja untuk ibu menyusui atau mungkin ibu hamil atau menyusui, kebutuhan kalorinya itu harus ditingkatkan. Jadi misalnya sebelum hamil atau sebelum menyusui, kebutuhan kalori per harinya ibu tersebut makan 2000 kilokalori. Nah, pada saat menyusui itu harus ditambah lagi porsinya. Jadi sekitar 300 kilokalori per hari. Dengan komposisi karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah itu sesuai dengan pola makan gizi seimbang yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Oke, jadi meskipun tidak ibu menyusui ataupun menyusui, tetap ya Dok ya harus sama-sama ternutrisi ya pastinya ya, tercukupi ya nutrisinya ya setiap hari ya. Masya Allah luar biasa. Jadi kita lebih aware ya Mbak Datu ya, bahwasanya oh tadi aku belum makan buah nih, harus benar-benar disiapin banget nih. Ada karbohidrat kah, ada protein, buah-buahan, sayur-sayuran, jadi benar-benar lebih aware gitu. Oke, nah ada pertanyaan selanjutnya nih dari Agnika Ardi. Oke, mau nanya nih Dok mengenai asupan vitamin untuk masa pandemi COVID seperti ini. Ada yang bilang suplai vitamin D, tapi ada juga pendapat yang mengatakan konsumsi vitamin D itu tidak boleh setiap hari. Yang benar tuh seperti apa Dok? Mungkin boleh diluruskan nih Dok ya. Iya. Vitamin D ya, vitamin D. Iya, betul, vitamin D. Delta. Oke. Anjuran untuk mengonsumsi vitamin D Dok, katanya ada yang nggak boleh setiap hari, tapi ada yang menyarankan untuk suplai vitamin D juga nih gitu. Iya, vitamin-vitamin yang dikonsumsi pada masa pandemi ini adalah vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan sistem imun. Vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan sistem imun itu antaranya vitamin C, kemudian vitamin B1, B6, kemudian B12, kemudian vitamin D, vitamin E, dan vitamin A. Nah, kalau misalnya vitamin-vitamin yang lain seperti vitamin A, kemudian vitamin C, vitamin E, itu bisa banyak kita dapat di dalam makanan. Jadi sumbernya itu dari makanan. Nah, sedangkan vitamin D ini itu sebagian besar kita dapat di sinar matahari. Bagian kecil saja yang didapat dari makanan. Kenapa? Pada masa pandemi seperti ini dianjurkan seperti yang Mbak Datu bilang tadi, berjemur setiap hari. Itu fungsinya adalah untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh. Nah, karena dia dari makanan itu sedikit dan banyaknya itu dari sinar matahari, nah orang-orang yang paparan sinar matahari pagi itu kurang, begitu bisa mengkonsumsi vitamin D. Tapi dosisnya itu harus disesuaikan. Kalau misalnya orang yang sudah terinfeksi COVID, dosisnya tidak akan sama dengan orang yang hanya untuk tujuannya itu maintenance kesehatan saja. So, ya, jadi tidak apa-apa mengkonsumsi vitamin D, tapi dosis kecil saja. Kalau memang tidak ada keluhan, tidak ada masalah kesehatan seperti itu. Oke, jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya Dok ya, pastinya. Betul. Ya. Tuh, jadi nggak semuanya setiap orang sama nih ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Tuh, oke. Ada pertanyaan nih sepertinya dari
Devinari nanti, yaitu untuk Mbak Datu nih. Nah, Mbak Datu siap-siap nih ya. Oke, oke. Mbak Datu, selain nutrisi yang cukup di bulan Ramadan nih ya, kan diperlukan juga istirahat yang cukup nih. Nah, untuk jadwal pola jam tidur versi Mbak Datu dan keluarga itu seperti apa sih? Nah, karena pola tidur aku tuh berantakan banget selama bulan Ramadan. Mungkin nanti dokter bisa menambahkan juga nggak apa-apa. Monggo Mbak Datu, seperti apa? Oke, mungkin karena pola tidur aku tuh ditiru sama anak-anak ya. Jadi sebenarnya pola tidur orang tua juga harus yang bagus gitu. Jadi kalau aku pengennya tuh anak-anak tidurnya mencukupi, nggak terlalu malam seperti jam 9 itu beneran udah tidur. Kadang jam 8 malam udah aku ajak masuk kamar gitu. Tapi karena ini Ramadan dan sebenarnya karena Ramadan dan ibadahnya bisa di rumah jadi lebih enak ya ngaturnya. Kalau dulu kan buru-buru terus harus ke masjid dulu, kadang pulang dari masjid masih mampir dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dulu tuh aktivitas malamnya tinggi banget kan. Nah sekarang tuh kita bisa lebih manage. Jadi kalau sekarang ibadahnya bisa disesuaikan dengan jam tidur anak-anak. Misalnya nanti kalau habis makan malam mau sholat tarawih bareng, jangan terlalu malam sholat tarawihnya, biar selesainya sebelum anak-anak ngantuk gitu. Terus usahakan persiapan untuk tidur tuh beneran dibangun dari sore hari dengan kayak mandinya jangan kemalaman biar nanti agak ikutan mundur rutinitasnya. Jadi mandi tepat waktu, kemudian jam makan, jam ibadah, terus dikasih kegiatan-kegiatan yang ringan dulu untuk anak-anak, baru menghantarkan mereka tidur. Dan mood mereka tidur juga dibangun agar bangun paginya moodnya bagus gitu. Jadi jangan kayak kalau tidurnya udah kemalaman nanti terus mereka susah tidur, dipaksa-paksa tidur, tidur nanti besok pagi bangun, itu tuh kayak bangunnya juga pasti mereka stres, nggak happy. Demikian juga pasti seharian moodnya bakalan nggak bagus. Jadi memang membangun pola tidur anak tuh nggak bisa instan. Demikian juga orang tuanya, anak akan ngelihat orang tua kamu soalnya ibu bapak belum tidur, jadi aku nggak akan tidur gitu kan. Jadi orang tua juga sebaiknya menyesuaikan istirahat bersama, jam yang sama, bangunnya juga sama. Jadi jangan kayak kebalik, waktu anak-anak tidurnya udah bagus nih, tapi karena orang tuanya begadang, ketika anaknya bangun orang tuanya belum siap, jadi nggak sama gitu kan. Jadi memang benar-benar rutinitas satu keluarga itu harus diobrolin sama support system, sama suami, terus diaplikasikan ke anak, dan kita juga harus praktik sendiri gitu. Masya Allah. Jadi ibaratnya kita nggak nyuruh aja nih ya, nggak nyuruh anak aja, tapi kita juga mencontohkan ya kan. Benar. Biar anak itu juga tahu nih, oh ternyata orang tua aku juga tidur, ya udah aku tidur gitu ya. Ibaratnya gini, kalau kita couple, kalau kita pasangan satu frekuensi kan enak ya. Iya betul. Juga antara istri, suami, dan anak satu keluarga juga kalau satu frekuensi rutinitasnya enak gitu. Betul. Jadi mengajari sekaligus kita juga mencontohkan lah ya pastinya. Gitu, Masya Allah luar biasa tuh. Dokter mau ada tambahan lagi? Sebenarnya sudah cukup jelas ya Mbak Datu. Sudah cukup jelas ya perwakilan dari Mbak Datu ya. Mungkin sedikit menambahkan bahwa salah satu manfaat puasa itu menjadikan tidur lebih lelap. Jadi kalau orang-orang tua kita, begitu orang-orang tua atau orang dewasa yang ingin beribadah pada malam hari, karena memang seperti itu dianjurkan, begitu beribadah malam diperbanyak seperti itu, tidak apa-apa. Karena sebenarnya itu waktu tidurnya itu pada saat orang berpuasa itu sebenarnya lebih berkualitas, lebih nyenyak tidurnya berpuasa daripada tidak berpuasa. Jadi nggak usah khawatir orang-orang orang dewasa yang tidurnya kurang begitu saat bulan puasa, itu sebenarnya tidur itu kualitasnya baik. Kualitasnya baik daripada tetap sama, tetap bagus ya dok. Meskipun kalau kita ibu-ibu kan harus bangun lebih pagi misalnya, itu nggak tidur lagi, itu kan pasti berkurang daripada hari-hari biasa ya. Betul. Tapi ya tetap berkualitas tidurnya. Oke, luar biasa nih. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Marta. Oke, saya mau tanya bagaimana cara memenuhi nutrisi kalau berolahraga supaya tetap berenergi selama berpuasa.
Monggo, dokter atau Mbak Datu nih yang mau menjawab. Ya mungkin saya dulu, nanti Mbak Datu. Oke, boleh. Siap, dokter. Nanti mungkin Mbak Datu ada tambahan, boleh dipersilahkan. Prinsipnya juga tetap sama, bahwa kita itu harus untuk mengkonsumsi diet seimbang, ya, pola makan dengan gizi seimbang. Itu juga akan menunjang aktivitas kita sehari-hari selama berpuasa, termasuk pada siang hari. Nah, olahraganya ini tujuannya harus jelas juga tujuannya apa, seperti itu. Kalau misalnya olahraga tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan, maka pada bulan puasa itu dianjurkan olahraganya itu pada sore hari. Jadi jam-jam segini ini, saat-saat ngabuburit itu dianjurkan olahraga, karena pada saat-saat seperti ini pembakaran lemak itu lebih banyak, lebih optimal pada sore hari seperti ini. Tapi kalau misalnya bukan tujuannya untuk menurunkan berat badan, misalnya itu pilih olahraga yang sifatnya bukan kardio, jadi yang angkat beban. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Datu. Ada tambahan Mbak Datu dari pertanyaan tadi? Mungkin dari kebetulan aku bukan tipe yang punya misi gitu kalau dalam berolahraga. Beneran aku kalau olahraga tuh cuma untuk refreshing, untuk biar nggak stres gitu aja, mengeluarkan energi-energi yang kayak kalau emosi gitu, kadang aku suka yoga gitu kan. Nah, mungkin balik lagi ke tujuan olahraga masing-masing ya, dan yang pasti yang tahu kondisi badan kita tuh kita sendiri. Kita beneran harus tahu batasannya dan tahu cara nge-manage-nya gitu. Jadi kan kalau misalnya konsul sama dokter pasti akan ngasih masukan yang seperti seharusnya dokter, tapi balik lagi tahu kondisi badan kita ya kita. Jadi jangan terlalu memaksakan, nanti takutnya kalau di luar, kalau kita kan kemampuan. Di luar kemampuan, kita juga bukan dokter, takutnya ada risiko setelah setelah kita olahraga dan lain sebagainya itu. Oke, jadi sesuaikan dengan kemampuan kita ya, diri kita ya pastinya ya. Sebenarnya kan kita yang tahu diri kita sendiri nih gitu. Jadi bisa diraba-raba nih teman-teman kemampuan kita sampai mana gitu. Sebenarnya badan kita tuh pintar kok. Badan kita tuh selalu ngasih sinyal ya, Dok? Ya, betul. Pasti kalau kita terlalu nge-push, pasti ada yang nggak enak nih, di saatnya berhenti gitu. Iya, jadi kayak udah merasa kayak pegel-pegel atau apa di bagian mana tuh udah kayak ada sinyal ya, mungkin dia bicara gitu ya, aku udah capek loh, aku udah capek gitu mungkin. Kalau misal dia berbicara gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk dokter nih sepertinya. Oke, Dok, aku Syasha mau nanya, kalau yang kurang suka buah dan sayur bisa nggak disiasati dengan minum vitamin aja? Oke. Ya memang tujuannya vitamin itu. Tujuannya suplementasi itu kan, suplementasi adalah tambahan gitu kan. Yang sumber utama dari makanan utama kita seperti sayur buah itu kurang, ya sebaiknya memang untuk penuhi kekurangannya itu kita konsumsi suplemen. Oke, jadi intinya suplemen itu menjadi salah satu alternatif ya Dok. Alternatif, betul. Untuk kita kalau misal nggak seberapa suka sayur dan buah, tapi kalau bisa juga pelan-pelan belajar ya Dok ya. Betul sekali. Makan dan buah. Aku dulu nggak suka banget sayur. Dulu ya Mbak tuh, oke. Tapi ya, jadi aku sayur tuh kayak tumis tuh, aduh nggak suka banget. Apalagi begitu pindah Bandung tuh kayaknya semua orang di sini makan lalapan ya. Betul. Makan salad saya. Terus aku pelan-pelan belajar itu lewat minum smoothies. Jadi kan kalau buah aku suka ya. Buah tuh aku pertama dicampur dulu sama sayur, terus sedikit-sedikit, lama-lama porsi sayurnya bisa jadi lebih banyak gitu, dan lama-lama bisa makan sayur yang raw sayur gitu, jadi udah bisa sekarang. Oke, jadi intinya pelan-pelan ya Mbak Datu ya, belajar Iya. Jadi emang nggak bisa dipaksa langsung makan banyak gitu. Harus
pelan-pelan. Kalau misal sekarang lagi pengen belajar makan sayur kangkung atau apa gitu, mungkin pelan-pelan dicoba dengan porsi yang mungkin sedikit-sedikit ditambah, ntar juga makin banyak gitu. Oke, luar biasa. Oke, setelah kita tadi Q&A, terima kasih banyak ya Dr. Heru dan juga Mbak Datu yang sudah sharing juga buat sore hari ini. Dan setelah ini kita akan ada kuis nih dokter dan juga Mbak Datu, mungkin mau ikutan juga nggak apa-apa. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk langsung ya download aplikasinya Mentimeter, atau misal kalau tidak bisa download, kalian bisa langsung menuju ke websitenya menti.com. Di situ kalian langsung sign in, langsung login. Nah, di situ nanti akan ada beberapa pertanyaan nih di aplikasinya ya. Langsung aja ada di layar tuh untuk pertanyaannya, dan juga untuk rules-nya juga ada di layar. Jadi nanti kalian bisa langsung ikutin sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi nanti akan ada 5 pertanyaan yang sudah ada langsung dijawab oleh kalian juga. Terus untuk 3 orang yang memiliki skor tertinggi yang menjawab dengan benar dan tercepat akan mendapatkan saldo electronic pay senilai sekian. Luar biasa deh pokoknya. Dan pokoknya masing-masing 3 orang ya. 3 orang. Jadi nanti akan ada 3 orang yang memenangkan hadiahnya. Wow. Jadi jangan lupa ya buat download aplikasinya Mentimeter dan langsung atau menuju websitenya menti.com. Oke, sambil menunggu jangan lupa buat juga download aplikasinya Halodoc ya buat teman-teman yang masih belum download pastinya. Dan sekarang tuh udah nggak usah repot lagi karena sudah ada farmasi delivery dari Halodoc yang mungkin sudah membantu kita untuk pembelian obat, kemudian konsultasi dengan dokter, semuanya udah praktis dan cepat, jadinya nggak usah pusing lagi dan ribet lagi sekarang. Oke, udah siap ya teman-teman ya untuk kuisnya ya? Oke, nah langsung aja kalau semisal udah siap, untuk pertanyaan yang pertama, wow. Ya, udah mulai bergabung nih ya. Oke, ini teman-teman udah mulai bergabung. Mungkin dokter atau semisal berarti nanti bakal ini ya, menyimak baik-baik ya. Bakal jadi juri atau mau jadi peserta juga nggak apa-apa. Oke. Nah, luar biasa nih teman-teman nih ya. Antusiasnya, Masya Allah luar biasa, ngabuburit nih bareng sama Dokter Heru dan juga Mbak Datu nih ya. Benar-benar sangat bermanfaat. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Sudah memulai nih tim Dreamco nih. Oke, nah sambil menunggu untuk banyak tim yang bergabung. Oke, sebentar. Nah ini masih menunggu teman-teman yang masih bergabung. Oke, wow, udah bermunculan nih ya. Wow, udah makin banyak nih yang bergabung. Nah, sambil menunggu teman-teman yang bergabung, jangan lupa ya sekali lagi buat download aplikasinya Halodoc, atau semisal kalian juga bisa follow Instagramnya @halodoc. Di situ lengkap banget informasinya dan bahkan sering juga ya Dok live IG bareng sama dokter dan lain sebagainya untuk sharing mengenai kesehatan, untuk memenuhi nutrisi dan lain sebagainya. Oke, wow, udah mulai banyak yang bergabung ya. Udah ada donat, ada macam-macam nih ya. Oke. Nah, sambil menunggu mungkin sekalian Dok, sambil menunggu teman-teman yang bergabung, mungkin Mbak Datu dikasih pesan-kesan nih untuk teman-teman, untuk dari Mbak Datu dulu nih, mungkin pesan-kesan singkat aja buat teman-teman nih sambil menunggu. Pesan singkat buat teman-teman ya? Ya. Yang jelas harus tetap jaga kesehatan. Ini masih pandemi ya kan, kemudian kebiasaan-kebiasaan kecil yang sudah kemarin kita belajar banyak, seperti mulai cuci tangan, kemudian berjemur, itu jangan lupa untuk terus tetap dijalanin, meskipun nggak pandemi nantinya. Kita berharapnya cepat selesai sih pandemi ini, tapi kebiasaan itu harus tetap dibangun. Terus rutinitas itu penting banget. Jadi nggak bisa dijalani secara instan, harus benar-benar belajar dari sedikit dan konsisten. Gitu. Oke, jadi intinya harus disiplin dan konsisten ya, Mbak Datu ya pastinya ya untuk menjaga kesehatan, dan semoga kita selalu sehat selalu, Mbak Datu dan keluarga juga sehat selalu pastinya. Amin. Amin. Oke, nah ini sepertinya masih ada 9 orang yang masih bergabung. Yuk yang masih belum bergabung nih ya, langsung bergabung. Jangan lupa untuk download
Menti ya. Menti.com langsung di websitenya dan Mentimeter di aplikasinya. Oke. Nah, sambil menunggu juga mungkin dokter boleh dikasih pesan singkat nih buat teman-teman nih yang masih menunggu untuk kuisnya juga. Baik, mungkin dari saya bahwa puasa ini sebenarnya itu bagi kesehatan itu sangat bermanfaat sekali. Itu sangat bermanfaat sekali sejak zaman dulu, jadi bukan hanya puasa Ramadan saja. Jadi pola puasa ini juga bukan orang muslim saja, orang yang non muslim juga melakukan puasa untuk diambil manfaat kesehatannya. Nah, biar manfaat kesehatan puasa ini dapat diperoleh oleh tubuh, maka pola konsumsi selama puasa itu tetap harus terjaga. Jangan maksudnya di bulan puasa itu makannya jadi lebih kalap pada malam hari, kemudian karena bulan puasa banyak tersedia makanan manis dan sebagainya, jadi konsumsi gula kita jadi meningkat dan lain sebagainya. Jadi harus tetap dijaga pola makan walaupun di bulan puasa agar manfaat kesehatan puasa ini dapat kita raih. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mbak Datu dan juga Dokter Heru, luar biasa sharingnya pada sore hari ini. Jadi intinya tetap dijaga ya dok pola makannya meskipun puasa, nutrisinya juga harus tercukupi. Benar-benar harus kita kita harus konsisten dan disiplin juga pada diri kita sendiri ya dok. Karena siapa lagi kalau misalnya nggak kita sendiri nih ya yang tahu asupan kita sehari-hari itu. Oke, sepertinya ini dok semuanya sudah berkumpul nih teman-teman yang udah ikutan kuisnya. Mungkin Mbak Datu dan dokter nanti mungkin bisa jadi juri nih ya untuk siapakah pemenangnya. Oke, langsung aja yuk kita mulai kuis sore hari ini dari Mentimeter. Oke. Wow, jadi untuk teman-teman kalau semisal ini tadi ada yang udah ini ya, apa nama akun IG Halodoc. Oke. Wow, ada waktu nih ya. Waktunya kurang 6 detik lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jawabannya adalah @halodoc. Oke, menuju ke pertanyaan yang kedua adalah berapa total follower akun Instagram? Oke. Halodoc. Oke, ayo langsung. Ini ada waktunya ya. Jadi buat teman-teman harus cepat-cepatan menjawab. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oke, wow. Pertanyaannya benar banget ini, banyak yang ngejawab benar, yaitu jawabannya adalah 705K. Wow. Menuju ke pertanyaan yang ketiga. Aduh, gampang-gampang banget nih ya pertanyaannya. Apa nama layanan Halodoc untuk membeli produk kesehatan secara online? Tuh, layanannya apa nih namanya? Tadi udah sering nih disebutin sama dokter, sebutin Ani, sebutin Mbak Datu juga. Tuh, ayo 3, 2, 1. Time's up. Jawabannya adalah Farmasi Delivery. Yeay. Oke, buat teman-teman yang sudah 3 pertanyaan yang terjawab dengan benar nih harus ini ya, siap-siap nih ya menjadi pemenangnya nih. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan keempat yaitu sebutkan hashtag acara webinar hari ini. Wow, ini gampang banget nih. Tadi udah Ani sebutkan waktu di awal juga, di tengah-tengah juga loh. Ayo, gampang banget nih, hashtagnya apa nih? Oke. Wow. Langsung. Jawabannya adalah puasa lebih tenang. Yeay, selamat ya buat yang menjawab dengan benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ini adalah pertanyaan terakhir nih ya buat teman-teman. Tadi sudah disebutkan nih sama Dokter Heru nih beberapa kali. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan jumlah apotek yang telah bekerja sama dengan layanan farmasi delivery dari Halodoc. Ayo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Wow, jawabannya adalah lebih dari 1.000 apotek. Yeay, selamat ya untuk siapakah pemenangnya? Langsung terekam nih, langsung terekod. Wow, ada siapakah itu? Wow, banyak banget yang sudah menjawab dengan benar. Nanti akan ada tiga peserta terbaik, yaitu ada Ray, yaitu 4773. Oke, dengan skor 4773. Kemudian ada siapa lagi nih? Oke, ada Ray. Terus ada siapa lagi kak ini? Wow, ini pastinya teman-teman pastinya udah gak sabar nih ya. Ada Ari. Oke, yang kedua ada Ari. Yang ketiga ada siapa lagi nih? Oke, Ari dengan skor 3.859. Yaitu yang ketiga ada Kak Dita Sabaria dengan skor 3.674. Yeay, selamat ya untuk Kak Ray, Ari, dan juga Kak Dita. Silakan langsung DM ke Instagramnya Dreamco ID ya untuk mendapatkan hadiahnya nanti. Jadi jangan lupa langsung DM ke IG untuk screenshot juga ya. Kalian tadi seperti apa. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada kali ini. Semoga kita tetap terus semangat ya pastinya. Dan semoga kita tetap sehat dan menjalankan puasa Ramadan juga lebih semangat lagi dan pastinya puasa juga lebih tenang. Dan sebelumnya juga terima kasih banyak untuk Dr. Heru dan juga Mbak Datu udah sharing banyak nih ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak Datu dan juga Dr. Heru. Semoga Terima kalian kasih. sehat. Sama-sama. Dan semoga puasa Ramadannya juga berjalan dengan lancar nih ya. Amin. Oke. Dan terima kasih juga untuk Halo Dok yang sudah mensupport acara virtual webinar kali ini dengan tema puasa lebih tenang penuhi nutrisi selama Ramadan. Dan semoga kita nanti bertemu di webinar selanjutnya ya teman-teman pastinya. Dan Anin pamit undur diri, selamat sore dan selamat persiapan untuk berbuka puasa. Stay safe and healthy. Bye-bye. Wassalamualaikum. Untuk saat yang tak terduga, ini bukan sekedar kemudahan bicara dengan dokter. Kepraktisan membeli obat, Di masa new normal, warga kembali beraktivitas. Sejumlah ruas jalan pun terpantau padat. juga bukan sekedar kebebasan dari antri di rumah sakit. Tapi ini soal rasa tenang. Tenang karena semua yang kubutuhkan ada di genggaman.